Bolong ya kibin kupingnya. Mereka kibin akut yang jadi kepanjangan mulut Ba'alwi, menuduh dan framing murahan kalau PWILS didanai pemerintah, Wahabi, atau Sembilan Naga. Lucunya lagi, ada juga yang nuduh Mimin didanai China. Loh, Wong syuting saja pakai HP jadul, Bin. Kami ini lagi nyelamatin lu dan keluarga biar tidak menjadi jongos asing di negeri sendiri. Juga lagi ngelurusin nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pemalsuan nasab junjungan lu itu yang ternyata plat G. Nih, dengerin. Kalau komen yang ilmiah dan nyambung ya. Jangan sampai kucing peliharaan gue ketawa baca komen lu. Saya dengan Mbah Yai Roma ini adalah sedang berjuang untuk bangsa, sedang berjuang untuk kalian, sedang berjuang untuk rakyat. Tidak ada yang memberi dana, tidak ada yang memberi modal, tidak ada yang memberikan gaji. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Insyaallah balasan kami akan kami terima di akhirat saja. Perjuangan PWI Laskar Sabilillah ini bukan perjuangan yang mendapatkan uang, tapi justru mengeluarkan uang. Bukan mendapatkan dana, tapi justru mengorbankan dana. Kalau kalian tahu bahwa anak-anak dan anggota rakyat PWI Laskar Sabilillah ketika mengadakan acara itu patungan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Sebab apa? Perjuangan ini harus dilanjutkan sampai ke anak cucu kita. Kalau seumpama tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita dan kita sebagai orang tuanya diam, saya khawatir Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa Yai Roma ini sepuh, beliau usianya sudah 79 tahun, tapi beliau mau bergerak kemana-mana bersama dengan saya yang masih muda, bersama para ulama, para kiai yang muda. Beliau tampil di depan, bahkan kadang-kadang beliau mengingatkan saya, Gus seperti ini, Gus seperti ini. Seperti halnya beliau itu lebih semangat daripada kita. Kenapa? Karena beliau peduli kepada bangsa, karena beliau peduli kepada negara, karena beliau peduli kepada agama, karena beliau peduli terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau peduli kepada kalian sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia. Kita tidak mau rakyat Indonesia diperbudak oleh orang. Kita tidak mau rakyat kita menjadi jongosnya orang lain, hanya dibohongi dengan satu dusta kedustaan, sejarah-sejarah dipalsukan, makam-makam dibuat palsu, pada akhirnya akan merusak sejarah bangsa Indonesia ini. Di masa yang akan datang, anak cucu kita nanti tidak akan kenal sejarah. Ketika sejarah ganti dengan baru yang dibuat oleh kalangan Ba'alwi, maka nanti mereka di masa yang akan datang akan menjadi pemilik negara ini, dan kita akan seperti Palestina terusir dari bangsanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita bergerak bukan karena benci. Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Gus Abbas benci kepada Ba'alwi, tidak. Gus Abbas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah Indonesia. Jangan suka mempersekusi para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina, menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah bangsa kami, negara kami. Anda itu pendatang, maka Anda harus menghormati kami. Betul lah betul? Betul lah betul? Saudara, kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam, karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah, diajarkan oleh para ulama, para kiai di kampung-kampung itu. Makanya berarti dia bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka, tidak. Tapi karena kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab di dalam menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurit dan perang.
Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi tes DNA mereka ternyata terungkap. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Asnazi.